Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentu kalian senang dan bersemangat karena kalian sekarang ada di jenjang SMP. Sebelum pelajaran kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Waji, ya. Alamat di Meriunan Tengah, ya. Jadi di sebelah utaranya Pasar Sedayu. Mempunyai anak 2, cucu 2. Ya, itu sekedar informasi masalah identitas saya. Pada jam terakhir ini kita belajar tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Itu merupakan ragam paragraf. Nanti dalam video pembelajaran ini Pak Waji akan menjelaskan teks deskripsi. Kali ini kita belajar mengidentifikasi teks deskripsi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke dalam pengertian ciri-ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi, lalu ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan dan jenis teks deskripsi. Marilah kita terlebih dahulu memperhatikan yang pertama, yaitu kompetensi inti. Yang kedua, kompetensi dasar atau bisa disebut KD. Jadi masalah teks deskripsi yaitu KD 3.1. Kemudian yang ketiga, indikator pencapaian. Indikator pencapaian masalah deskripsi yaitu ada 3, 3.11, 3.12, dan 3.13. Nah, berdasarkan indikator yang telah kita tayangkan tadi, itu yang harus kita pahami. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu masalah teks deskripsi. Jadi masalah pengertiannya, biar kamu tahu apa sih pengertian deskripsi itu. Jadi kita mengidentifikasi teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci, detail, yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar kita dapat membayangkannya. Jadi kalau kita lihat definisi dari teks tersebut, yaitu teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan secara rinci, ya, seakan-akan orang
itu tahu meskipun hanya membacanya. Ya, itulah sekedar pengertian teks deskripsi. Kemudian berikutnya, mengidentifikasi teks deskripsi. Jika kita belajar tentang paragraf berdasarkan tujuan, ada 5 jenis yang kita kenal, yaitu 1. Deskripsi, 2. Eksposisi, dan yang ketiga persuasi, keempat argumentasi, dan yang kelima narasi. Kelima jenis teks tersebut nanti kita pelajari semua. Tapi untuk pada pelajaran hari ini kita hanya berbicara masalah teks deskripsi. Kemudian berikutnya yaitu ciri-ciri umum teks deskripsi. Ciri-ciri umum teks deskripsi di sini ada 3. Yang pertama, berupa penggambaran makhluk hidup, dalam kurung manusia, binatang. Jadi maksudnya penggambaran secara umum yaitu berupa makhluk, seperti contohnya yaitu manusia. Bagaimana penggambaran sesosok manusia itu? Itu kalau kita menggambarkan manusia secara umum. Kemudian misalnya kita menggambarkan masalah binatang. Bagaimana sesosok binatang itu? Misalnya kita menggambarkan kucing. Bagaimana sesosok kucing itu? Itu kita lihat secara umum. Kemudian yang selanjutnya penggambaran secara tempat. Ya. Misalnya di ruang kelas, ya. Itu termasuk penggambaran tempat. Tempatnya sejuk, nyaman, ya. Kemudian ya, semuanya dengan tenang dan sebagainya. Itu masalah penggambaran tempat. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah objek, yaitu masalah kondisi tempat. Misalnya seperti kita sekarang di setiap daerah itu banyak objek-objek, ya. Misalnya ada di Pasir Putih, kemudian ada di desa Sekapuk, ya, di desa Nggosari. Itu semuanya mempunyai objek-objek tersendiri, ya. Jadi objek, misalnya kalau di pantai Pasir Putih, ya, itu bisa kamu penggambaran masalah lokasinya, keindahannya, masalah pasirnya, dan sebagainya. Itu kita berbicara masalah penggambaran. Yang kedua, berdasarkan indera, yaitu indera manusia. Di sini kita lihat yaitu ada 5. Yang pertama, indera penglihatan. Kalau kita melihat penglihatan, ini berhubungan dengan mata. Jadi contohnya apa yang kamu lihat, apa yang kamu pandang, itu termasuk penglihatan. Itu bisa kamu gambarkan, ya. Itu hanya secara umum. Kemudian yang kedua, masalah indera penciuman. Kalau kita lihat penciuman, ini pasti berhubungan dengan hidung,
Contohnya, misalnya ibumu lagi masak masakan rendang, ya, baunya kan menyengat. Wah, ya, ini bau apa, ini masakan apa ini? Wah, rendang. Ini kita berkaitan dengan hidung. Kemudian yang ketiga yaitu indera pengecap, ya. Indera pengecap ini berhubungan dengan lidah atau rasa. Jadi kita bisa merasakan sesuatu lewat lidah atau mulut. Misalnya kamu sedang makan baksonya Pak Parman, ya. Bagaimana rasa pentolnya, kuahnya, itu semuanya berhubungan dengan lidah. Yang keempat yaitu indera peraba. Peraba itu berhubungan dengan kulit, ya. Misalnya kamu lagi wisata ke Pasir Putih di daerah Degan, itu kamu bisa kan di situ kan ada pasir, ya. Pasir itu bisa kamu rasakan, ya, yang sangat halus, ada yang kasar. Itu semuanya berhubungan dengan peraba dalam kurung kulit. Yang kelima yaitu indera pendengaran, ya. Indera pendengaran itu berhubungan dengan telinga, yaitu misalnya ada lagu-lagu, misalnya lagu wajib rayuan Pulau Kelapa, atau suara ombak yang ada di tepi pesisir, itu semuanya berhubungan dengan pendengaran atau bisa disebut telinga, ya. Itu berdasarkan indera, yaitu mulai indera penglihatan, penciuman, pengecap, peraba, dan pendengaran. Kemudian yang ketiga bersifat fisik atau sifat manusia, dalam kurung menggambarkan seorang ibu tua, renta, dan kuat, ya. Jadi berdasarkan fisiknya. Misalnya seorang ibu yang sudah tua, sudah renta, dia bekerja keras, ya. Itu kalau kita lihat fisik, yaitu masalah tenaga, ya. Kemudian penggambaran sifat manusia, ya. Jadi misalnya ada sifat manusia, ada orang yang punya sifat yang selalu membantu orang, ada pemarah, ya. Kemudian sifat misalnya anak-anak, ya, itu dilihat dari sifat-sifat, dari penggambaran sifat. Jadi yang nomor 3, kita penggambaran fisik atau sifat manusia, ya. Kemudian yang selanjutnya tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yaitu di sini ada 2. Yang pertama, tujuan teks deskripsi adalah memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin, sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Itu tujuan yang pertama. Jadi penggambaran secara nyata. Jadi apa yang disampaikan seorang penulis itu benar-benar
fakta, tidak boleh mengada-ngada. Misalnya tidak ada di dalam objeknya ditulis, itu tidak boleh kalau di teks deskripsi. Ya, jadi masalah penulisan daripada teks deskripsi yaitu dengan senyata mungkin. Ya, jadi istilahnya senyata mungkin itu yaitu hal-hal yang fakta, tidak dibuat-buat dan dialami oleh penulis itu sendiri. Ya, karena dia yang menulis. Ya. Kemudian yang kedua, teks deskripsi juga dapat bertujuan untuk mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat atau orang tertentu. Jadi yang kedua itu bertujuan untuk mempromosikan, promo, ya, atau mengenalkan objek. Jadi misalnya di Pasir Putih misalnya objek di daerah Delgan itu dikenalkan lewat internet atau bentuk-bentuk yang lain, ya. Itu penggambaran bahwa di daerah Delgan atau di daerah Sekapo ada objek-objek itu diperkenalkan. Barangkali ada penambahan tempat itu supaya orang itu tahu. Ya. Itulah tujuan daripada deskripsi, mempromosikan atau mengenalkan objek-objek yang ada di wilayah daerah Gresik, ya, atau orang-orang tertentu. Jadi tempat bisa atau orang-orang tertentu, penggambaran-penggambaran, ya, ini. Yang selanjutnya, ya, ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Jadi dari aspek kebahasaan, ini di sini ada 7. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan dalam kurung warna, dirinci merah, kuning, hijau. Maksudnya untuk yang nomor 1 menggunakan kata-kata khusus, ya. Kalau di sini ada kata-kata khusus, tidak lepas dengan ada kata umum, ya. Jadi tidak mungkin ada kata khusus tanpa ada kata umum, ya. Mungkin kamu masih ingat, ya, kata khusus atau bisa dinamakan hiponim. Kalau umumnya, kalau khusus itu hiponim, kalau umum hipernim, ya, itu istilah-istilah yang lain. Jadi menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan, ya. Di sini ada kata mengkonkretkan. Maksud mengkonkretkan itu, anak-anak, yaitu memerinci daripada kata itu. Misalnya di sini ada kata warna, ya. Warna ini termasuk kata umum, ya, atau bisa disebut hipernim. Kemudian dirinci misalnya merah, kuning, hijau, dan masih banyak lagi. Semua kata merah, kuning, dan sebagainya itu semuanya termasuk, ya, warna. Jadi ada merah, kuning, hijau itu bagian daripada warna, ya. Itu yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan, jadi memperinci, ya. Jadi warna itu kata umum, kemudian merah, kuning, hijau itu kata-kata khususnya, hasil daripada rincian warna. Dan warna itu termasuk hipernim, kata umum. Merah, kuning, hijau termasuk hiponim, kata-kata
khusus, termasuk bagian daripada kata umum. Kemudian yang nomor 2, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, ya. Jadi maksudnya sama. Yang nomor 2 itu mengkonkretkan, yaitu sama dengan memperinci, ya. Kalau yang nomor 1 kata, kemudian yang kedua adalah kalimat, ya. Contohnya, ibu orang yang sangat baik. Saya ulang, ibu orang yang sangat baik. Selanjutnya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Di antara 2 contoh, dia berusaha menolong semua orang dan dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja, itu bagian daripada ibu orang yang sangat baik. Jadi ibu orang yang sangat baik itu dirinci, ya, dirinci. Yang pertama, dia berusaha menolong semua orang. Yang pertama, yang kedua, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja, ya. Jadi itu semuanya termasuk ibu orang yang sangat baik. Baik karena menolong orang dan baik karena tutur katanya, ya, katanya lembut kepada orang siapa saja. Itu mengkonkretkan masalah kalimat. Yang pertama, pengkonkretan masalah kata, dan yang kedua, mengkonkretkan masalah kalimat. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Saya ulang, menggunakan kata sinonim. Mungkin anak-anak sudah pernah dengar waktu di SD atau di madrasah ada kata sinonim, ya. Sinonim itu termasuk ada kaitannya dengan perubahan daripada kata, ya. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa sinonim itu anak-anak 2 kata yang tidak sama. Jadi maksudnya tidak sama, bentuknya enggak sama, bunyinya enggak sama, tapi artinya hampir sama. Itu sinonim. Jadi 2 kata yang enggak sama bentuknya, ya. Bunyinya ya juga tidak sama. Dan di sini sinonim dengan emosi kuat, ya. Jadi pengertian emosi kuat itu kata-katanya itu lebih tajam, lebih kuat dari kata aslinya itu. Dalam contoh, misalnya indah, ya. Indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi, ya. Jadi memiliki emosi yang kuat kata indah di sini. Sinonimnya yang pertama elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Jadi contoh-contoh elok, permai sampai menakjubkan itu termasuk sinonim yang memiliki emosi yang kuat, ya. Ini. Jadi antara elok, permai sama indah itu maksudnya sama, artinya hampir kesamaan, ya. Indah sama elok ini 2 kata, ya. 2 kata ini bentuknya enggak sama. Yang satu indah, yang satu elok. Dilihat dari segi bentuk, bunyinya enggak sama. Bunyinya indah, yang satunya elok atau permai, tapi artinya mempunyai kesamaan. Itu yang nomor 3, yaitu menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat.
Yang keempat, menggambarkan majas untuk melukiskan secara konkret. Ya, saya ulang. Jadi menggambarkan majas untuk melukiskan secara konkret. Secara konkret itu tadi sudah saya sampaikan bahwa secara konkret itu secara rinci. Di sini ada kata majas. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, majas itu bahasa yang dikiaskan, disamakan, diibaratkan. Ya. Jadi kalau dilihat segi makna atau arti tidak sama. Jadi karena kiasan itu majas. Jadi menggambarkan majas untuk melukiskan secara konkret, secara rinci. Dalam kurung, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Hamparan laut biru Tosca seperti permadani yang indah terbentang, ya, yang indah terbentang luas. Ya. Ini. Dua contoh ini termasuk majas atau bahasa yang dikiaskan. Ya. Jadi yang pertama, pasir pantai lembut seperti bedak bayi, ya, seperti bedak bayi. Hamparan laut biru Tosca seperti permadani indah yang terbentang luas. Jadi yang majas yang nomor 1 dan nomor 2 ini termasuk majas perumpamaan, ya. Jadi majas perumpamaan. Mengapa? Karena di sini ada kata seperti, ya. Jadi dua contoh ini ada kata seperti, ya. Yang ini seperti, ini kata seperti. Ini menandakan bahwa kedua contoh itu contoh termasuk majas perumpamaan. Kemudian contoh yang ketiga, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Saya ulang, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Ya, kira-kira majas apa anak-anak? Ya, ini angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Jadi yang nomor 3 ini yaitu majas personifikasi, ya. Jadi termasuk majas perbandingan, membandingkan benda mati dibandingkan dengan benda hidup. Seperti ini, angin pantai, ya. Angin pantai, tahu ya, angin pantai termasuk benda mati, ya. Di sini ada kata mengelus. Kata mengelus ini biasanya dilakukan oleh benda hidup seperti manusia mengelus, ya. Jadi mengelus, ya. Inilah termasuk majas personifikasi perbandingan, yaitu perbandingan benda mati dibandingkan dengan benda hidup. Benda matinya angin pantai dibandingkan dengan kata mengelus, ya. Dan mengelus ini termasuk yang biasanya dilakukan benda hidup seperti manusia. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat rincian, ya, rincian, menggunakan kalimat rincian. Terumbun karang berwarna-warni, ada terumbun karang oranye, ada abu-abu, hijau muda, dan lain-lainnya. Jadi maksudnya menggunakan kalimat rincian. Jadi di sini ada kata berwarna-warni, ya. Ingat seperti yang saya sampaikan tadi, saya berikan yang nomor 1, yaitu misalnya warna itu umum, kemudian khususnya ada biru, ada coklat dan sebagainya, itu termasuk khusus. Yang nomor 5 ini menggunakan rincian, kalimat rincian.
Jadi terumbun karang berwarna-warni. Maksud berwarna-warna di sini yaitu ada karang oranye, abu-abu, hijau, dan hijau muda. Ya, jadi oranye, abu-abu, hijau ini semuanya termasuk bagian daripada warna-warni. Yang keenam, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Ya, jadi menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Jadi maksudnya deskripsi ini kan jenis karangan yang sifatnya penggambaran atau pemaparan, menjelaskan secara rinci. Ya. Ya, ini masalah penggunaan bahasa. Jadi seolah-olah dia itu melihat, mendengar, merasakan apa yang dideskripsi, apa yang disampaikan itu, apa yang dijelaskan. Itu yang keenam. Yang ketujuh yaitu yang teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Jadi di dalam teks deskripsi itu yaitu ada kata ganti orang. Contohnya, kucingku, ibuku, memasuki wisata ini Anda akan disambut. Jadi memunculkan kata ganti orang dalam contoh kucingku, di sini kucingku, dan ibuku ini termasuk kata ganti orang. Ya, jadi kata ganti orang itu ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Dan setiap kata ganti itu ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Kalau kucingku, ya, ini termasuk kata ganti orang pertama, ya, menyatakan milik. Mengapa kok dikatakan milik? Karena di sini ada kata ku. Ku itu menyatakan milik. Misalnya ibuku, ya. Jadi buku milikku, ya. Kucingku berarti kucing milikku, ya. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa kata ganti orang itu ada orang pertama, orang kedua, ya, ada orang ketiga, ya. Dan kucingku ini termasuk kata ganti orang pertama yang menyatakan milik. Mengapa? Karena di sini ada kata ku, ya. Ku di sini menyatakan milik. Contohnya kucing berarti kucing milikku. Ibuku berarti ibu milikku. Kemudian yang selanjutnya yaitu memasuki wisata ini Anda akan disambut. Ya, di sini ada kata Anda. Anda di sini termasuk kata ganti. Ya, kalau kucingku kata ganti orang pertama menyatakan milik. Kalau Anda di sini kata ganti orang kedua. Ya. Ini yang nomor 7. Selanjutnya jenis teks deskripsi, ya. Jadi kalau dilihat jenisnya, ya, teks deskripsi di sini ada 2, ya. Jadi teks deskripsi di sini dibedakan menjadi ada 2 bagian. Yang pertama teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Dan yang kedua, teks deskripsi menjadi bagian dari teks lain
dalam contoh cerpen, novel, lagu, dan iklan. Ya. Jadi maksud nomor 1 di sini, jenis yang pertama, tag deskripsi berdiri sendiri sebagai tag. Maksudnya mulai awal sampai akhir di sini semuanya berupa deskripsi, tidak ada bentuk yang lain. Karena di sini tag deskripsi berdiri sendiri sebagai tag, tidak berkaitan dengan tag-tag yang lain. Itu yang nomor 1, ya. Kalau yang nomor 2, tag deskripsi menjadi bagian daripada teks lain. Maksudnya yang nomor 2 ini, yang pertama berupa tag narasi, karena narasi itu yaitu termasuk cerita. Tag narasi adalah tag yang isinya menceritakan. Contohnya cerpen dan novel bisa masuk ke dalam narasi, ya. Di dalam cerpen atau novel, di dalam cerita itu ada semacam bingkaian, ya, jadi selipan yang masuk, yaitu tag deskripsi penggambaran. Jadi tagnya itu bentuknya narasi, ya, kemudian di dalamnya ada deskripsinya, yaitu penggambaran daripada cerpen ini. Itu maksudnya tag deskripsi menjadi bagian dari teks lain, contoh dari cerpen, novel, lagu, iklan. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi tidak, kalau yang pertama itu berdiri sendiri tag deskripsi itu, ya. Tidak ada bagian tag yang ambil bagian, tidak, berdiri sendiri mulai awal sampai akhir. Ya, kalau yang nomor 2 tidak. Ya. Jadi tag deskripsi yang nomor 2 ini sebagai melengkapi daripada tag cerpen. Jadi aslinya tag itu berupa cerpen, kemudian dimasuki deskripsi, dan cerpen itu termasuk tag narasi. Ya. Ya, demikianlah penjelasan saya, ya. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahami materi mengidentifikasi yang sudah kalian ikuti pada hari ini. Dan jangan lupa kalian tetap belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, tetap semangat. Ingat, ketekunan menentukan keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.